Bendera One Piece kini marak dikibarkan jelang kemerdekaan. Awalnya sekedar simbol untuk kartun bajak laut. Namun kini punya makna baru, simbol perlawanan dan ketidakadilan. Ditanggapi beragam, mulai dari warga hingga pemangku kebijakan. Munculnya bendera bajak laut dari anime One Piece jelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ramai di media sosial. Aksi disebut bentuk protes dan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah melalui simbol budaya pop. Berlatar hitam dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tak hanya ramai di dalam negeri, ajakan meluas hingga ke luar negeri oleh sekelompok anak muda tanpa organisasi yang mengandalkan kecanggihan teknologi dan kekuatan media sosial. Bendera One Piece awalnya sekedar simbol untuk kartun bajak laut. Kini, bendera itu punya makna baru, simbol perlawanan, melawan penindasan dan ekspresi perlawanan terhadap ketidakadilan. Pemerintah terlihat tergagap-gagap merespons maraknya aksi pengibaran bendera anime ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Lalu bagaimana pendapat warga 62? Menurut aku sih berlebihan ya Kak, karena kayak masih banyak yang harus mereka urusin selain dengan pengibaran bendera One Piece itu. Dan kalau misalkan pun mereka ngibarin bendera One Piece, selagi bendera itu nggak di atasnya bendera merah putih, itu masih nggak apa-apa sih Kak menurut aku. Dekat dengan peringatan 17 Agustus, makanya banyak warga-warga atau pengikut-pengikut One Piece yang berusaha mengsangkut pautkan kesalahan negara dengan kesalahan yang ada di One Piece itu. Menurut saya lebih ke kekecewaan ya, karena kita lihat dari beberapa waktu ke belakang ya, pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan yang menimbulkan kontra di masyarakat kita. Jadi mungkin itu adalah suatu ekspresi kekecewaan sih menurut saya. Tak sebutkan lisan soal pelarangan, kepolisian memberi pesan untuk bijak rayakan hari kemerdekaan. Salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai identitas bangsa. Kami yakini seluruh masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sama dalam memaknai kemerdekaan ini yang ke-80 pada tahun 2025 dengan bagaimana bersama-sama berupaya memajukan bangsa dan negara. Dengan mewarnai kegiatan-kegiatan kemerdekaan ini dengan rasa syukur dan perayaan, dan warnailah dan kemudian juga mari mengibarkan bendera merah putih sebagai simbolik daripada bangsa yang besar ini. Sosiolog mengatakan maraknya bendera bajak laut bukanlah hal yang perlu dicurigai, melainkan wujud ekspresi sosial masyarakat. Termasuk ketika dia menggunakan bajak laut, saya kira juga dalam 2 tahun terakhir ini kan sebetulnya juga respon reaksi masyarakat lebih tepatnya terhadap berbagai pungutan negara gitu ya, pajak-pajak. Itu juga kan sebetulnya sebuah ekspresi betapa masyarakat itu sebetulnya mempertanyakan apakah negara itu sebetulnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan atau justru dalam tanda kutip sebagaimana praktek bajak laut. Kan begitu, itu sebetulnya bisa ditafsirkan seperti itu begitu ya. Kemunculan simbol One Piece harus dibaca sebagai bentuk keresahan kolektif yang muncul dalam ruang publik, bukan sebagai upaya mengganggu stabilitas negara. Kan kaitannya dengan komunikasi politik begitu ya. Nah sebetulnya kan dalam hal ini kan bisa ada tokoh-tokoh muda gitu ya di jajaran pemerintah yang bisa dicoba diturunkan untuk mengajak ngobrol anak muda ataupun apa begitu ya. Karena tadi saya sampaikan ya, persepsi anak muda tentang politik itu sendiri kan menjadi persoalan atau pertanyaan sebetulnya. Di luar fenomenanya, pemerintah diharapkan bisa mendengar suara yang selama ini terasa tidak terdengar, serta menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Tim Liputan,
melaporkan.